Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan kembali di mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Marilah kita bersama-sama mengawali pembelajaran hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk absen hari ini Bapak lihat, alhamdulillah hadir semua. Alhamdulillah. Jadi pada pertemuan hari ini, ketika selesai pembelajaran, Bapak harap kalian bisa memahami apa itu pengertian sabar, macam-macam sabar, dan hikmah sifat sabar. Nah, yang pertama kita masuk dalam pembahasan yang pertama, pengertian sabar. Jadi sabar ini adalah menahan emosi atau menahan hal-hal yang ingin kita lakukan yang bertentangan dengan syara, bertentangan dengan agama. Nah, macam-macam sabar. Sabar terbagi 3. Yang pertama, sabar dalam taat kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan. Nah, yang pertama, sabar dalam taat kepada Allah. Sabar taat kepada Allah, contohnya seperti kita sholat. Kita meninggalkan pekerjaan untuk mengerjakan sholat, itu termasuk sabar. Atau lagi misalnya ketika sholat subuh, kita enak-enaknya tidur, lalu masuk waktu sholat subuh, kita bangun. Nah, itu juga termasuk sabar. Sabar dalam ibadah, menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Kita melihat orang melakukan maksiat, ramiknya, nyamannya, bebas. Nah, kita melihat, kita kawa menahani dari yang maksiat itu, maka kita dikatakan sabar. Artinya sabar menahan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan. Nah, ini yang sering biasanya kita temui, yang jarang orang bisa sabar ketika mendapat cobaan. Cobaan bentuknya macam-macam, bisa berupa bencana atau yang lain-lain, contohnya seperti banjir misalnya. Nah, maka kita disuruh untuk sabar. Atau gempa misalnya, banjir, gempa, kebakaran, kehilangan, macam-macam lah cobaan. Nah, maka kita disuruh untuk bersabar. Dan sabar ini harus diganjar dengan sifat ikhlas. Artinya sabar di hati tenang dan mulut diam. Itu artinya makna sabar. Jadi tidak bisa dikatakan sabar ketika orang itu diam hatinya, tapi mulutnya berbicara. Tidak bisa itu dikatakan sabar. Yang namanya sabar itu hati tenang dan mulut diam. Nah, itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak simpulkan. Jadi sabar itu adalah menahan emosi. Sabar terbagi 3, sabar taat kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar ketika mendapatkan cobaan. Nah, mungkin itu saja yang dulu yang dapat Bapak sampaikan. Nanti minggu depan insya Allah kita akan membahas tentang sifat syukur. Tentang sifat syukur. Insya Allah nanti kita lanjutkan di minggu depan. Sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama mengakhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.